Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 179 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya ini sepanjang 2 harokat saja. Maka ka juga ini mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya kaf yang berbaris fathah ini kita panjangkan juga sama seperti mim, 2 harokat saja. Maka Allah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang nun barisnya fathah. Maka cara bacanya adalah ditebalkan. Jadi pangkal lidah kita angkat. Nallah. Maka nallah. Lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lamnya ini dilewat, tidak perlu dibaca. Diidghamkan dari nun ke lam berikutnya. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Maka Allah. Allah mad asli atau mad tabi'i. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Maka Allahu liyadharal. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Pangkal lidah kita naikkan. Ra. Liyadharal. Lalu alif lamnya namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka cara baca lam sukun ini adalah diidharkan atau dibaca dengan jelas bunyi L-nya ya. Oleh karena itu biasa juga disebut dengan idhar qamari. Liyadharal mu. Ada hamzah, hamzah sukun. Hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Jadi kuat suaranya. Mu, enggak ada bunyi lain setelahnya ya. Liyadharal mu'minina. Ni di sini ada hukum mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara bacanya dipanjangkan nunnya ini 2 harokat. Liyadharal mu'minina ala. La di sini ada hukum mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Alama. Ma nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului fathah pada kata ma. Sedangkan hamzahnya ini yang a pada kata antum. Maka mimnya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Alama antum. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung akrab, ikhfa akrab. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka bunyi nun sukunnya samar-samar, siap-siap menuju ta disertai dengungan. Dan dengungnya sedikit
karena huruf ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi enggak terlalu ang ya. Masih dekat dengan nun. Antum. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari sebelumnya. Ma antum. Berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ain. Maka mim sukun ini kita baca dengan izhar atau jelas bunyi M-nya. Antum alai. Lai berikutnya di sini ada harfulin atau huruf lin. Karena ada ya sukun yang didahului baris fathah ya. Maka dibacanya cukup kita lembutkan saja. Alaihi hatta ta mad tabi'i. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta. Maka cara bacanya dipanjangkan taknya 2 harokat saja. Hatta yami mi mad tabi'i. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat saja. Hatta yamizal. Lalu berikutnya ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu kha. Maka cara bacanya lam sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas bunyi L-nya ya. Idhar qamari. Yamizal khabi. Bi juga mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara bacanya dipanjangkan bi-nya ini 2 harokat. Al khabitha minat. Berikutnya di sini ada alif lam syamsiyah ya. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu ta. Maka alif lam ini tidak perlu kita baca, dilewatin ya. Dari nun langsung ke ta. Idgham syamsi. Minal thayyib. Huruf ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun. Maka ini cukup pakai naber bacanya ya. Agak dinaikkan dikit intonasinya. Minal minal thayyib. Berikutnya apabila berhenti di sini hukumnya adalah qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini bukan sukun asli melainkan karena kita berhentikan. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang lebih besar, lebih berkumandang. Thayyib. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha'. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini apabila berhenti di sini. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.